Selamat siang teman-teman. Saya bersyukur sekali bisa sampai dengan detik-detik hari-hari terakhir 2020 kita lewati. Karena kemurahan Tuhan kita masih bisa di sini. Oke. Teman-teman, pada saat ini saya ingin mengajak berbagi kepada teman-teman sekalian perjuangan mengatasi COVID. Selamat siang. Selamat siang, Mas Bro. Vaksin. Selamat siang, apa kabar? Tidak Kabar baik, kabar baik. Aduh, gimana di sana? Masih hujan atau panas? Masih panas? Hujan, Malang hujan. Baru kelar hujan. Iya. Di sini baru hujan sejam yang lalu. Tadi di jalan tuh. Iya. Masih hujan. Hujan ini, Bro. Gimana Mas Bro? Teman-teman, di sini saya bersama Mas Paksi, sang urologis. Ya, Mas Paksi ini teman saya yang saya kenal, very humble, dan dia perjuangannya cukup, fight-nya cukup bagus, sangat-sangat bagus, bukan cukup, maaf, diralat, sangat bagus. Dan saat ini hari keberapa, Mas Bro? Apanya, Mas? Isolasi? Yes. Jadi, gini, saya sekarang ini udah 2 minggu kali ya, 14 harian ya, sejak perkiraan infeksi ya. Jadi kalau kita ngelihat tanggalan, kalau aku ngelihat tanggalan itu ceritanya, saya tak lihat tanggalan wis. Aku itu ceritanya minggu kemarin tanggal 20 itu dapat kabar, tanggal 20 Desember tuh ya. Dapat kabar ternyata salah satu personel di kantor saya itu positif, keluarga. Jadi keluarga, suaminya, anaknya, mertuanya katanya kena semua. Terus sudah gitu, tanggal 20 itu, nggak tahu itu awalnya sugesti atau gimana, kok aku kayak rada-rada nggak enak badanku gitu waktu itu ya. Sehingga pada 21 hari Senin pagi itu, saya putuskan untuk meriksain diri, swab, karena saya ketemu sekretaris itu sudah seminggu sebelumnya itu hampir tiap hari kan ngantor itu. Jadi Senin itu akhirnya saya pagi swab, periksa PCR, dan kemudian setelah itu ternyata sorenya mulai muncul nih gejala beneran. Jadi sorenya tuh baru demam, sore itu sakit badan sakit, mulai sakit badan, dan bersamaan dengan itu hasil swab saya hari Senin tanggal 21 itu sudah positif. Artinya kan kalau infeksinya ya kira-kira 1 minggu atau beberapa hari sebelum itu lah, 5 hari sampai seminggu sebelum itu. Itu ceritanya. Setelah itu saya isolasi dan sekarang berarti sejak saya ketahuan positif mungkin sekarang hari ke-10, hari ke-11 mungkin ya. Gitu. Tapi kalau sejak infeksinya mungkin hampir 2 minggu lebih mungkin. Kira-kira gitu. So, apa yang Anda lakukan hari-hari ini di sono, Mas? Gini, mungkin kalau hari-hari sih jelas nggak ada ya. Jadi kalau saya terus terang, saya sangat bersyukur dan beruntung. Karena selama saya tahu saya sakit, saya kena terinfeksi virus COVID-19 ini, untungnya saya ini tidak terlalu bergejala yang membahayakan lah bisa dibilang. Jadi alhamdulillah banget saya selama
beberapa hari kemarin itu ya tidak ada keluhan yang membahayakan. Jadi kalau banyak cerita teman-teman mendengar orang-orang yang sesak nafas, penciumannya hilang, kemudian saturasinya turun dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya mungkin sangat beruntung bahwa saya tidak harus mengalami itu semua. Bahwa ada Oh, keluhan, keluhannya jelas ada, badan nggak enak banget awal-awal, terus sempat ada diare sedikit, terus dan lain sebagainya. Tapi keluhan saya sih ringan sebetulnya. Jadi tapi pada saat itu ketika saya tahu tanggal 21 saya positif, kemudian saya minta keluarga saya semua swab dulu, semua diperiksa. Jadi baru keluar hari Selasanya, ternyata pada Selasa itu saya cuma tahu bahwa saya tok yang positif pada Selasa itu ceritanya. Jadi saya uh, putuskan waktu itu hari Selasa itu saya pindah untuk isolasi mandiri di rumah sakit supaya melindungi orang-orang yang di rumah juga sebetulnya gitu. Jangan sampai di rumah itu malah ketularan saya. Jadi mulai Selasa itu saya pindahlah ke rumah sakit tempat saya kerja di swasta sih, di rumah sakit swasta, rumah sakit Panti Nirmala. Eh, banyak pertimbangan lah kenapa ke situ. Akhirnya saya menjalani isolasi sendiri di sana. Kok dilala hari Kamis, anak saya itu ya hari Rebu malam itu anak saya yang gede juga tiba-tiba demam, nggak enak badan juga. Waduh ini ketularan ini dan betul hari Kamis pagi itu mereka swab dan kemudian karena Jumatnya itu kan Natal kalau nggak salah itu, sehingga saya ya, langsung 2 swab ke anak dan istri saya, ulang swab PCR dan swab antigen. Ternyata anak saya yang gede rapid antigennya positif. Jadi mulai Kamis itu akhirnya saya isolasi mandiri di rumah saya bersama-sama anak saya yang besar. Baru sampai kemarin akhirnya setelah seminggu tanpa sudah gejala dan semua sudah stabil, kami memberanikan diri pulang. Akhirnya kita lanjut isolasi mandiri di rumah. Dan aktivitas sehari-hari ya tidak ada sebetulnya. Kami cuman yang namanya isolasi mandiri itu yang pertama tuh nggak boleh stres sebetulnya. Jadi nggak boleh stres. itu satu yang karena itu susah banget gitu. Karena kalau kita dengar COVID tuh gimana gimana gitu ya, pasti bawaannya juga kepikiran. Karena saya terus terang saat ini bagi banyak banget yang saya kenal teman-teman juga yang sedang isolasi mandiri dan beberapa di antaranya itu malah bergejala luar biasa gitu, berat gitu, jadi sampai membahayakan banget, sampai ada permasalahan pembekuan darah dan segala macam, sesek lah, demam nggak habis-habis dan segala macamnya. Jadi yang gitu itu tuh bikin kita juga agak ndredeg juga gitu. Parno Sementara ya. alhamdulillah ya keluhan-keluhan itu tidak terlalu bermakna. Jadi saya sambil mendengarkan curhat-curhat teman-teman sambil juga ngelakoni gitu ya, sambil ngelakoni. Tapi yang jelas tidak boleh stres, jangan stres. Karena stres itu betul-betul menurunkan daya tahan tubuh kita sih. Jadi itu yang penting. Terus kalau jadi saya sekarang makan teratur. Waktu kemarin itu di rumah saya pasti makan sehari 3 kali. Pagi saya pagi itu pasti kalau di rumah sakit sana ada rooftopnya. Saya selalu jogging kalau pagi. Jadi saya masih jogging, olahraga pagi tetap harus kerjakan. Terus minum obat saat banyak-banyaknya vitamin dan segala macam. Itu yang dikerjakan. Setelah full seminggu lebih hampir 10 hari karena teorinya setelah 10 hari itu sudah tidak terlalu infeksius. Baru saya kemudian baru kemarin banget pulang. Dan sebelum pulang saya swab dulu kemarin, ceritanya gitu. Itu yang saya kerjakan sih nggak banyak, jadi justru saya sih nggak banyak. Cuman karena kondisinya saya ini juga nggak bisa diem, jadi selama saya isolasi mandiri, tetap saya ngajar, saya tetap nguji skripsi, saya tetap ngurusin sekolah saya, dan lain sebagainya tetap jalan. Jadi semua aktivitas-aktivitas online tidak ditinggalkan. Karena kalau saya betul-betul nganggur, bisa gila juga ini gitu loh. Itu Bro Noel. Aduh, sorry. Ini berarti mengganggu di tengah-tengah kesibukan Enggak jenengan. Saya pikir santai-santai. jenengan lagi pingin rest gitu loh. Enggak Iya, santai, iya, iya. santai, Iya. santai. Monggo yang Santai mau aja. menyapa, yang mau mempertanyakan, mau nanyain, ngobrol-ngobrol, silakan tinggalkan pesan Anda di sini. Oke, nah Mas, Oke. berarti minuman utamanya apa Mas?
untuk vitaminnya, Mas? Nyenengan, Mas. Wah, minuman macam-macam. Saya minum Zegaf, macam-macam multivitamin yang pasti ya. Minum multivitamin, kemudian karena kemarin memang bergejala awalnya saya dikasih obat antivirus, Avigan, anti flu burung ya, Avigan, ada azitromisin, ada vitamin macam-macam, ada N-acetylcysteine. Banyak ini adalah obat periode hidup di mana saya minum obat terbanyak dalam hidup saya. Juga yang lagi banyak dipercaya sama ini minum obat ini yang si Lian Hua King Wen ini loh. Ini Iya, semua orang kayaknya menyarankan saya minum itu ya. Saya juga tak telan aja udah gitu. Alhamdulillah banyak yang bantu, banyak yang ngirim. Ya tak minum aja dulu gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kemarin swab pertama evaluasi saya sudah negatif, cuman anak saya masih positif. Itu. Jadi masih isolasi. Sekarang sih sampai di rumah pun walaupun kemarin sudah ada hasil pertama, saya tetap menjauhkan diri dari keluarga. Jadi tetap mengisolasi. Kira-kira demikian. tapi Tuh. masih di rumah ya, sudah di rumah ya, Sudah di rumah, semua yang sudah di rumah, semua sudah di isolasi rumah. bareng ya. Sudah di rumah, sudah di rumah. Ya, 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 ya. Mbak Beatrix, Ibu Beatrix, apa kabar katanya? Ini salah satu pasien yang pernah konsultasi sama saya nih. Nah, lagi recovery Bu Beatrix. Mas Yohanes Dona, ini Mas dokter ini. Iya, Gimana, ya. gimana, Itu ada gimana, Mas gimana? Boniers. Boniers. Mhm. Sehat-sehat selalu, Mas Fakri. Yes, alhamdulillah. Moga-moga pemulihannya lancar. Amin. Amin, amin, amin. Jenengan pasti banyak yang doain cepat sehat kok. Amin, amin, alhamdulillah. Moga-moga Ya. doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih bisa diberikan kesempatan untuk berkarya lagi untuk banyak saudara-saudara di Indonesia. Tuh. Amin. Mas, Ya, gimana Mas? kalau menurut kacamata jenengan nih, apa sih yang terjadi sebenarnya dengan cerita COVID saat ini? Dulu kan COVID itu perkembangannya agak lambat, tapi tetap pasti terus berkembang. Dengar-dengarnya sekarang growth-nya gila-gilaan dan penularannya cepet-cepetan gitu. Awal itu saya juga sempat berpikir ya. Jadi bulan Februari, bulan Maret itu saya sempat berpikir apa sih COVID ini pernah ya kayak flu biasa ya. Saya juga sempat berdebat sama teman-teman saya di grup FK 97 dulu. No, this is kalau orang-orang teman-teman penyakit dalam mungkin dia lebih tahu ya. Jadi, no, this is more serious dia bilang. Kan kayak flu aja gue bilang. Orang yang sakit flu juga banyak, orang yang TBC juga banyak dan segala macam. Tapi setelah perkembangannya ternyata memang COVID ini this is serious, ini real gitu ya. Jadi ini real dan yang paling nggak enak adalah ilmu kedokteran ini benar-benar masih belum tahu apa barang ini. Jadi kita sebenarnya nggak tahu, ngobatin pun juga belum ada obatnya sebetulnya. Jadi koktail yang diberikan itu adalah berbagai macam obat yang dianggap mampu untuk menghambat pertumbuhan virus, meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Tapi belum ada satu obat pun yang bisa membunuh ini virusnya, coronavirusnya gitu loh ya. Jadi nggak ada gitu. Kan beda kalau kayak demam berdarah, tahu kita dalam 3 hari demam, terus dia akan namanya Saddleback turun, dia akan naik lagi, trombosit akan turun, nanti akan obatnya begini. Dia kalau demam berdarah sudah tahu. Nah COVID ini kan nggak tahu coy, itu masalahnya gitu loh. COVID ini banyak ketidaktahuan di antara manusia, para ahli sendiri, dan yang paling gila adalah bagaimana spektrum keluhan itu bisa sangat berbeda gitu. Antara orang yang satu dengan orang yang lain tuh bener-bener nggak bisa sama. Ada yang nggak bergejala sama sekali, ada yang gejala ringan seperti saya, ada gejala berat yang sampai harus masuk obat ini segala macam. Ada yang sedang, ada yang berat juga sampai ke ICU, sampai gagal nafas, sampai berantakan semuanya itu ada juga gitu. Dan kita nggak tahu kenapa ke orang ini ringan, kenapa ke orang ini berat, kenapa ke orang ini nggak apa-apa. Itu nggak tahu sampai sekarang. Apa faktornya? Ada yang bilang komorbiditas, ada obesitas, diabetes, dan hipertensi, dan segala macam. Tapi buktinya, baru berapa hari yang lalu, sedih banget, ada 2 lagi dokter di residen di Semarang gitu ya. Itu masih muda-muda loh. Residen tuh masih kepala 30 tahun. Ya meninggal juga gitu. Jadi, nggak tahu, itu yang menyeramkan dan bikin menakutkan juga, bikin parno gitu. Nggak tahu yang saya ini akan ujungnya kemana.
yang lain akan ujungnya kemana gitu. Itu kira-kira. Jadi this is real. Jadi kalau ada yang ngomong ini konspirasi dan segala macam, gak enak Pak sakitnya Pak, betul. Gak enak. Even cuman ringan aja nggak enak, apalagi berat gitu ya. Itu yang nggak enak. Jadi ringan aja seperti saya harus mengasingkan diri hampir 2 minggu dari keluarga saya, nggak nyentuh anak saya, nggak nyentuh istri, apalagi nggak keluar kamar, cuma kayak di penjara, betul-betul kayak di penjara sebetulnya. Padahal saya sudah milih tempat mengasingkan diri itu yang paling enak lah, yang paling enak rumah sakit yang sudah VVIP, yang sudah makanannya udah ada yang ngeberesin kamarnya, apa segala macam, pokoknya enak sebetulnya. Itu pun nggak enak. Itu pun tidak enak. Percaya aku, percaya saya. Lebih enak hidup normal sehari-hari itu paling nikmat sedunia raya, itu sudah paling enak itu sudah. Gitu. Karena kita harus mengisolasi diri untuk melindungi orang-orang yang kita cintai, itu masalahnya. Alhamdulillah saya tidak bergejala berat. Saya demam, kita bisa ngatasin dengan obat-obat yang simple. Kalau sampai saya tidak bertanggung jawab, tidak mengisolasi diri saya, maka saya beresiko untuk menularkan ke orang yang saya cintai. Contoh istri saya. Istri saya punya hipertensi. Istri saya ada overweight. Itu adalah faktor resiko. Kalau sampai dia sakit gara-gara saya, I could never forgive myself gitu ya. I cannot never forgive myself. Ya loro ya, kalau sakit ya aku aja yang nanggung, jangan orang lain lah gitu loh. Makanya waktu istri anak saya yang gede itu positif itu saya sempat drop juga tuh. Ya Allah, anakku yang gede kok malah positif gitu ya. Tapi untungnya anak-anak itu lebih bagus ya daya tahan tubuhnya. Jadi cepat sekali dia nggak ada gejala, dalam 1-2 hari aja udah kelar, dia udah langsung kayak normal lagi. Udah nggak ada masalah gitu kan. Itu. Jadi di sana sih. Jadi ya itu yang menakutkan. Jadi tiap hari saya kontak-kontakan dengan teman-teman yang dengan gejala-gejala yang lebih serius gitu ya. Antara bersyukur dan rada parno juga. Tapi ya harus ngejalani, tapi ya gimana gitu loh. Everything is full of uncertainty, nggak enaknya sakit COVID ini. Itu. Ya. Nah, saya dengar nih intinya dari beberapa masukan-masukan. Intinya adalah saya ingin mengonfirmasi bahwa ini nantinya akan menjadi sebuah sekarang sih sudah menjadi wabah global ya, makanya dinamakan pandemi ya. Tapi akan lebih luas lagi gitu loh. Bahkan orang-orang di sekitar kita akan terdampak itu. Maksudnya lebih banyak orang lagi yang akan terdampak COVID ini. Sehingga kita lebih siap lagi. Apakah betul seperti itu ya, atau bakal berhenti atau gimana? Kalau ngelihat trennya seperti sekarang memang tidak ada jalan, there is no turning back ya. Jadi pandemi ini akan terus berlanjut dan semakin banyak. Dulu tidak banyak orang di sekitar saya yang kena, sekarang sudah orang-orang tercinta di dekat-dekat saya, seprofesi itu kena. Jadi banyak sekali yang kena. Jadi this is real, semakin jelek, semakin buruk, dan artinya mungkin jeleknya adalah pandemi ini akan semakin buruk, semakin jelek, dan semakin beresiko untuk orang-orang yang hidup gitu ya. Jadi artinya sejak awal mindset saya sudah sadar, saya harus siap kalau saya kena sakit gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya, karena saya tahu saya nggak mungkin ngehindar, nggak mungkin nggak ketemu ini COVID gitu loh. Jadi dua hal yang saya siapkan adalah yang pertama pencegahan supaya tidak terkena. Jadi pencegahan itu ya prokes ya istilahnya sekarang, protokol kesehatan. Jadi pakai masker, kalau perlu face shield, cuci tangan, social distancing itu dan lain sebagainya. Tidak keluar, tidak ketemu sama banyak orang kalau tidak diperlukan. Nah, itu adalah pencegahannya. Atau yang kedua, yang penting banget adalah kita harus siap-siap kalau kita kena sakit. Kalau gimana caranya siap-siap? Karena kita nggak pernah tahu, itu dia nggak pernah tahu siapa yang bakal jelek, siapa yang bakal ringan, siapa yang bakal tidak bergejala, siapa yang bakal berat, kita nggak pernah ada tahu. Nah, sejak awal saya sudah
mencanangkan saya harus siap untuk menghadapi kalau saya sakit. Jadi sakit itu saya persiapkan dengan cara saya rajin olahraga sih. Akhirnya di situ gitu. Jadi Mas Noel mungkin tahu kan bahwa aktivitas saya selama 1 tahun terakhir itu bahkan sebelum pandemi untungnya gitu, membiasakan diri ngontelnya juga rada-rada Ya. kebacut gitu ya. Jadi sampai ke gunung-gunung bisa Grand Fondo 100 kilo. Jadi memang ngejar target-target tertentu di mana saya harus mencapai kemampuan fisik di luar batas yang selama ini saya pernah capai. Jadi jantung saya harus kuat, paru saya harus kuat, dan lain sebagainya. Saya mengalahkan kerjaan dengan olahraga selama setahun terakhir itu. Dan akhirnya, alhamdulillah, berkat keputusan saya itu relatif kemarin saya tidak bermasalah gitu loh. Jadi olahraga bukan yang ecek-ecek, jadi bukan cuma sekedar asal. Kalau dulu saya olahraganya basket misalkan, ini cuma basket ketawa-tawa, lari asal keringetan gitu ya. Terus kadang-kadang golf atau cuman driving aja. Bukan yang seperti itu. Memang harus ada targetnya bahwa untuk jantung dan paru kita harus terlatih, dan seminggu nggak bisa cuma sekali. Itu hampir tiap hari saya olahraga ngontel. Sehari itu minimal bisa setengah jam, bisa 3 jam, bisa cuma 15 kilo, bisa 100 kilo. Jadi itu yang harus dikerjakan kalau yang selama ini. Dan akhirnya waktu saya kemarin terinfeksi ya, alhamdulillah saya siap, jantung saya siap, paru saya siap. Kemudian ya recovery-nya pun juga dalam waktu yang relatif cukup cepat. Di situ, dan saya kemudian kan telepon survei ke teman-teman saya yang positif gitu loh. Ternyata memang ini nggak ada data ilmiahnya sih, saya bukan ahli COVID soalnya, jadi bukan nggak ada data ilmiahnya. Apa namanya, teman-teman saya yang terinfeksi yang saya kenal, yang dekat banget dengan olahraga, ada yang rajin banget olahraga, yang bahkan lebih rajin dari saya tidak terbebas dari infeksi. Jadi resiko infeksi tetap kena infeksi. Tapi ketika dia kena, kondisi klinisnya tidak seberat yang teman-teman yang sempat lupa olahraga, yang maksa forsir kerja, kecapean, dan lain sebagainya. Ada teman saya seumuran saya, rajin basket, masih suka main basket, tapi ketika dia sakit itu, dia kecapean banget, pasiennya banyak banget, kerja nggak berhenti-berhenti, dan segala macam. Kena, dia drop habis. Sampai turun 7 kilo, makan juga nggak enak, harus infus ini, itu, segala macam, masuk gamma ras, dan lain sebagainya. Jadi kita yang harus jaga diri kita sendiri, gitu. Itu prinsipnya, gitu. Jadi saya sih nggak ada data ilmiahnya, cuman itu yang saya inikan aja. Itu makanya saya betul-betul recover ini langsung. Saya juga maksain nih pagi. Sekarang udah mulai, walaupun belum berani keluar rumah, saya pakai trainer di rumah, udah mulai ngontel lagi setengah jam. Terus kalau naik dikit, saya di atas di rumah saya di loteng itu lari-lari kecil, jogging, berjemur, dan segala macam. Intinya ya harus kembali dilatih lagi kekuatan fisiknya. Dan jangan stres juga. Jadi selain satu tadi prokes, kedua persiapan fisik, yang ketiga persiapan mental. Dengan persiapan mental, saya tahu bahwa saya bakal sakit. Waktu betulan saya sakit, saya sudah ya sudah. Toh juga ini yang saya sudah sudah prediksi. Jadi kalau saya sakit ya sudah saya hadepin. Jadi memang kalau nasib saya bagus, sakitnya pun ringan. Kalau saya jelek, ya tak lakoni. Alhamdulillah kan teman-teman saya dokter juga banyak gitu untuk sambat tulungan aku rek, itu masih banyak teman-teman di sini yang bantuin gitu. Kira-kira demikian Mas Bro Noel cerita saya. Ya. Berarti tadi waspada. Pencegahan. Yang pertama ya. Pencegahan, persiapan fisik, ketiga persiapan mental, itu yang penting. Ya. Tetap olahraga gitu ya, sama mental tidak boleh stres ya. Iya, betul. Ya. I know you push the limit. So lately saya lihat gila-gilaan tuh naik sepeda gila-gilaan. Iya, saya menembus batas-batas fisik saya yang selama itu saya nggak pernah bayangin bisa kerjain. Jadi pertama-tama dulu ngontel cuma dari rumah sampai di Malang itu ada Jalan Ijen gitu ya, para malamnya cuma ngontel sampai situ. Terus naik dikit ke Tidar. Habis itu sampai
kalau cuman ke Batu aja tuh kontel sehari-hari gitu ya. Terus sampai bisa ke mana-mana lah, intinya seperti itu. Jadi nggak ada yang instan sih, pasti nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Tapi ya proses itu ternyata sangat membantu saya untuk 2 minggu terakhir dalam hidup saya ini. Tanpa itu Ya. saya ambiar pasti. Wes, aku yakin kalau aku nggak melakukan itu saya sudah ambiar. Belum tentu saya bisa ngobrol dengan Mas Noel. Karena saya punya riwayat hiperlipidemi, jadi kolesterol saya tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu yang medeni, yang menakutkan maksudnya. Jadi Ya. tanpa itu saya tidak akan senyum hari ini. Masih belum senyum mungkin bahkan. Tuh. Ya, ada ucapan selamat sembuh Dokter Paksi dari Kasuarniati. Oh, Mbak Ketut ini dari Bali nih. Ibu saya, ibu asuh saya dari Bali. Oh, Luar biasa mudah-mudahan ini. Mbak Patrick, amin katanya. Ada Ya. tunas Nah, ini Daud, ada ada sahabat, ada abang gua nih, Bang Didik nih di Jakarta, baru aja. Gimana dia kabarnya nih? Moga-moga sehat Bang Didik. Semangat Bang, jangan stres, tenang aja, santai, dibikin nyaman. Netflix ada, itu kerjaan saya nonton Netflix. itu Mas Rangga, Ya. GWS Dokter Paksi katanya. Thank you guys. Terima kasih banyak atas doa dan supportnya. Iya, Jadi iya. gitu. Ya Betul. intinya sih ini semakin menggila lah ya, COVID ini semakin menggila. Jadi kalau teman-teman yang tidak bisa hanya di rumah saja, maksudnya tidak bisa mengisolasi diri murni, artinya teman-teman harus siap untuk sakit. Itu aja. Karena nggak bisa. Kita ke kemana-mana pun, kita masih hubungan sama ada pembantu yang keliling kemana-mana. Good afternoon, Dr. Justin Chi, my good friend from Australia. I'm good. I'm recovered, brother. Nih Justin, sahabat saya nih. Jadi Australia. kalau di Australia, New Zealand, di Taiwan orang pemerintahnya bisa menutup semuanya, lockdown dan segala macam. Indonesia nggak mungkin lah. Indonesia nggak mungkin. Jadi orang Indonesia ini harus siap untuk berhadapan dengan COVID. Itu masalahnya. Jadi ya sudah, dihadapin aja. Karena saya Santai. ingat waktu lockdown pertama di Indonesia itu ya orang pada ngoceh juga karena perekonomian nggak jalan lah dan lain sebagainya Iya. lah mau nggak mau. Susah lah. Sekarang Itu multidimensional, multifaktorial. eh karena itu bukan wewenang saya untuk mengkritisi, tapi apapun keputusannya pasti ada pertimbangannya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, pasti ada yang senang, diuntungkan dan dirugikan. Jadi saya tidak mau berdebat mengenai itu, saya cuman bersiap-siap aja. Apapun yang terjadi kita harus siap, nggak perlu nyalain orang. Dan saya juga Ya, tidak perlu menyalahkan siapapun ketika saya positif, menyalahin orang itu segala macam. Enggak, memang ini bagian dari kehidupan kita kok yang harus jalanin. Bahkan ya saya bisa punya cerita lah nanti, oke, ketika semua ini sudah berakhir, saya sudah ikutan ngetren juga kok. Jadi ya banyak disyukuri aja. Semakin kita banyak bersyukuri dan bisa cepat menerima, alhamdulillah, God is great. yes. Gitu. Mas Bro, kalau menurut Anda apakah bakalnya nanti COVID ini persis kayak flu biasa? Jadi semua mewabah pasti kena gitu. Tinggal kita harus siap seperti Anda katakan tadi harus siap prepare fisik, mental dan lain sebagainya gitu atau gimana? Ya, itu menurut saya gitu. Kita nggak punya pilihan lain soalnya. Kita nggak ada pilihan lain. What any other option yang Don Noel pengenin sekarang? COVID-nya hilang I gitu, don't nggak see, mungkin. I I don't don't see see, it. I don't see any chance, nggak akan hilang. Ya. Jadi ya sudah, itu yang akan terjadi. Semakin Even tinggi divaksin ya, mobilitas kita. Hah? even Hopefully, moga-moga saya menunggu aja. Kalau memang ada vaksin, alhamdulillah. Saya lihat kemarin ternyata kalau yang sudah pernah positif COVID ternyata dieksklusi untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya belum tahu alasannya kenapa. Saya masih tanya sama dokter-dokter penyakit dalam. Cuman ya nggak tahu. Hopefully dengan vaksin yang diupayakan pemerintah bisa menjaga terjadi herd immunity. Moga-moga sih itu ya. Dan itu adalah akhirnya pandemi ini gitu. sorry, kita membicarakan ini bukan untuk mengkritisi, tapi just untuk pengetahuan Oh kita iya, ya. iya, iya Sama-sama betul. untuk pengetahuan kita dan
Saya setuju bahwa kita tetap harus bersyukur, whatever it takes lah, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Saya malah sangat-sangat bersyukur ya. Saya belajar untuk sangat-sangat bersyukur di balik semua cobaan ini. Saya bersyukur bahwa saya bisa punya cerita bahwa saya pernah kena COVID. Satu, saya bersyukur bahwa saya dikasih gejala yang cukup ringan lah ya, yang tidak membahayakan nyawa saya. Saya bersyukur anak saya juga positif. Artinya waktu isolasi saya ada temennya. Waktu itu sendirian bengong juga kalau misalkan 10 hari sendirian. Tapi saya juga bersyukur anak saya walaupun positif keluhannya juga ringan. Jadi dan saya bersyukur saya punya waktu panjang saya ngobrol dengan anak saya yang barat setiap hari. Saya punya bond, saya punya ikatan dengan anak saya yang dalam keadaan normal tidak punya itu dengan anak saya. Jadi Gusti Allah maringi saya waktu untuk berinteraksi dengan anak saya. Jadi saya bisa punya redemption atas apapun yang saya tidak pernah berikan ke dia selama ini. Jadi kalau saya malah banyak bersyukurnya dibanding Rasulullah-nya gitu ya. Kalau Rasulullah tahu bahasa ininya ya. Banyak Mengeluh, daripada ya. dumelnya, daripada komplainingnya. Jadi saya sangat bersyukur banget ya udah gitu. Ini memang jalannya harus saya alamin. Saya ini di sinilah betul-betul bersyukur mensyukuri nikmat yang diberikan. Nikmat sakit itu ternyata nikmat juga kalau kita jalani dengan ikhlas gitu aja. Amin, 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 amin. Tuh. Ya, karena itu tadi ya, intinya ada satu teman juga istrinya sangat-sangat melakukan prokes apa segala macam, tapi ternyata suaminya kena. Saya ngebayangin waktu saya tanya dia gimana, bini gua sama anak gua sehat-sehat bro, oke, thank you, dia bilang. Gue nggak bisa ngebayangin gitu loh, bini lu udah prokesnya begitu ketat dan dia begitu parno sehingga lu pun di screening gitu ternyata lu masih kena. Dan gimana waktu istri lu ngalamin ngadepin begini, puji Tuhan istri gue kuat gitu loh, nggak parno seperti gimana, dan dia kuat untuk mensupport suaminya yang lagi kena gitu loh. Jadi gini, untuk teman-teman yang udah sangat kuat prokesnya, itu pun masih ada kemungkinan untuk tembus jebol gitu ya. Apalagi yang nggak percaya dan nggak ngurus gitu ya. Wah, kelam lah gitu loh. Karena gini, kalau sakitnya ini, COVID ini bukan cuma sakit 1-2 orang, tapi ini sakitnya seluruh keluarga besar, keluarga bahkan. Jadi kalau misalkan satu sakit, bisa semuanya sakit, harus mengisolasi. Orang yang tercinta yang kita cintai, yang harusnya tidak beresiko untuk kena sakit beginian, itu beresiko untuk meninggal gitu loh. Hanya gara-gara kita nggak peduli atau nggak care. Itulah makanya maksudnya optimal aja belum tentu kita terlindungi, apalagi seenaknya. Jadi saya menghimbau aja teman-teman bahwa kalau sakit mungkin saya sehat sembuh gitu loh. Saya recover 2 minggu. Tapi lu bayangin isolasi 2 minggu itu nggak enak loh, kayak di penjara 2 minggu. Jadi jangan ngomong kalau orang di penjara, oh setahun doang. Gila 2 minggu doang di kamar sendiri. Udah ada Netflix, makanan tersedia, itu tuh nggak enak gitu. Gitu. Sama sekali nggak enak. Apalagi kalau sampai harus sakit. Apalagi kalau sampai harus sakit betulan. Ada yang harus disuntik Lovenox tiap hari, pakai heparin lah, pakai inilah, suntik tiap, aduh itu nggak enak, sakit tuh nggak enak deh beneran, serius nggak enak. Gitu, jadi. Biarpun fasilitas bintang 5 ya. Mau kata dikasih fasilitas bintang 10 juga gue nggak mau gue milih sehat. Sumpah demi Allah. Mau kata bintang berapa aja, nggak enak, sumpah. Gitu. Jadi moga-moga statement itu bisa membuat kalau ya moga-moga kalau yang nonton ini nggak ada yang abai lah ya. Tapi kalau ada yang abai bisa segera disadarkan lah. Jangan abai lah, serius. Rumah sakit semua penuh loh ya. Jadi semua fasilitas kesehatan itu kewalahan, hancur-hancuran. Saya nggak ngebayangin teman-teman yang saya bisa sangat menghargai banget perawat-perawat, para dokter yang bertugas di tempat COVID ya. Dan lah itu mah mereka nggak punya pilihan, coy.
nggak punya pilihan. Aku aja masih punya pilihan gitu, karena aku nih ahli bedah gitu, nggak harus ada di situ gitu. Tapi mereka yang harus tiap hari mengalami seperti ini, ketemu dengan Ya, pasien COVID yang setiap hari seperti ini, aku bisa bayangin, gila itu mah, orang-orang yang berjuang sekarang ya, betul. itu ahli surga lah, itu pahala terbesar, yang mungkin pengabdian terbesar yang bisa kita lakukan selama menjadi seorang dokter kali ya. Ya, Dan loh Mas, betul. itu perawat-perawat yang tiap hari ngenensi saya, yang ngurusin saya, ngurusin makannya, ngurusin laboratorium. Mereka itu membahayakan dirinya sendiri loh untuk ngurusin orang, dan seremnya itu masyarakat banyak yang abai. Dan sekarang nggak bisa. Sekarang apa namanya, fasilitas kesehatan kewalahan semua sudah. Itu susah banget cari rujukan. Jadi ya, sorry to say, dengan berarti akan banyak korban-korban berikutnya yang akan berjatuhan. Baik dari sisi pasien, dan harapannya tidak dari kesehatan, juga dari pihak penyedia kesehatan sih itu. Itu. Ya, sorry. Emosional sekali karena saya punya kakak juga lagi berjuang. Baru tadi pagi dia operasi untuk pemindahan saluran pernapasannya dia. Pakai stomi. Puji Tuhan berhasil, tapi dia masih Iya. saturasi Pakai oksigennya masih pakai 98. ventilator berarti ya, sudah cukup lama ventilatoran berarti ya. Ya, Ya, itu dan dia cukup makanya. parah juga. Ya itu dia makanya, ada yang seperti itu, dan Makanya, itu you nyata bilang banget. tenaga kesehatan tuh ahlinya surga deh itu. Itu harus mau nggak mau tiap hari hadapin itu. Wow. Nggak punya pilihan Mas, nggak punya pilihan, nggak punya pilihan. Kita nggak punya pilihan. Itu yang sejak awal pandemi saya ngomong sama anak-anak saya, bahwa walaupun saya bukan di garis terdepan, saya bilang, tapi saya tetap tenaga kesehatan, saya dokter, saya tidak bisa memilih-milih siapa yang mau saya bantu. Jadi detik kemarin saya sakit, mereka sudah siap bahwa ini adalah konsekuensi saya dan istri saya sebagai dokter. Ini bagian dari ikhtiar hidup saya. Jadi kalau sampai saya sakit, kalian harus siap, dan kalian juga harus siap dengan segalanya. Tapi saya assure bahwa saya pun menjaga diri saya semaksimal mungkin. Makanya saya ikhtiar juga untuk berolahraga dan segala macam. Dan alhamdulillah ikhtiarnya pun sampai saat ini alhamdulillah membuahkan hasil gitu ya. Jadi saya tetap selamat. Ya. Tapi ya sampai detik ini masih baik. Di rumah sakit tuh saudara-saudara saya masih bertugas, perawat, dokter, petugas kebersihan, itu yang jungkir balik tuh. Itu gila, itu gila. Di Kelapa Gading nggak ada tempat. Akhirnya dipindahin ke Cibubur. Kebetulan ada satu dokter keluarga di Cibubur, tugas di Cibubur, kontak ada, tapi stay di IGD dulu ya. Iya memang. Nggak ada kamar nih. Mau nggak mau. Betul. Semalam di IGD Kelapa Gading, pindah lagi ke Cibubur, masih begitu, dan itu pakai ya percayalah, tidak nyaman, nggak nyaman teman-teman. Kalau teman-teman sampai sakit, itu sama sekali nggak nyaman. Seringan apapun tidak nyaman. Seringan apapun tidak nyaman. Tidak ada tempat rumah sakit yang bisa nyaman merawat ini. Jangankan berpikir untuk melihat senyuman perawat atau dokter yang ini kan ya. Satu, betapa burnout-nya mereka melayani. Yang kedua, udah ditutupin segala macam, itu buat kami aja nggak nyaman. Saya harus kerja operasi, makanya itu sama sekali nggak nyaman. Jadi this is a very very hard time. Itu sudah jadi tanggung jawab kami, tugas kami. Kan banyak yang ngomong, itu kan tugas kalian ya, apa sama sekarang jadi dokter. Iya betul, itu tugas kami, betul. That's why kita tetap menjalani ini gitu loh. Nggak ada ceritanya, kita tetap berjuang gitu. Saya pakai sarung tangan aja sejam aja udah panas keringetan, nggak cuman sarung tangan doang, belum badan. Kamu pakai ON9, ini masker bedah itu masih mendingan. Pakai ON95 sehari 8 jam gitu, jangan lepas-lepas. Apek Pak, sumpah nggak enak. Iya. Jadi ya itulah, jadi ceritanya panjang. Jadi ya apa ya, jangan abai itu aja. Ya. Susah memang, susah untuk keluar dari sini. Ini udah ruwet banget.
by the way, you ada referensi-referensi kan, misalnya, tahu udah mulai Enggak tercium sih, dengan intinya kayu putih kayak atau apa gitu atau apa? itu dia, karena apapun yang tertulis ada keluhan-keluhan, demam dan segalanya, tidak semuanya muncul. Ada yang sama sekali nggak bergejala, bahkan sama sekali nggak bergejala. Itulah pentingnya kita untuk aware. Satu, kalau ada Aware. gejala kita aware. Artinya kalau misalkan saya ketemu sama orang yang positif, artinya saya harus mengisolasi dulu diri saya. Kemudian saya konfirmasi, entah itu tracing screening dulu dengan rapid antigen misalkan, ya di swab antigen itu sekarang kalau saya sih milihnya itu ya, daripada rapid yang lain gitu ya, swab antigen atau PCR. Itu pun juga harus tahu waktunya. Misalkan saya sehari ini ketemu misalkan si X positif gitu, ya nggak tiba-tiba hari ini langsung periksa kemudian akan valid hasilnya. Enggak, kalau kita habis kontak itu baru akan muncul 3-5 hari berikutnya baru kedeteksi. Jadi periksanya baru 3-5 hari. Artinya sejak tahu kita kontak itu seharusnya kita udah isolasi, nggak ketemu sama banyak orang gitu loh. Jangan sampai kita menyebarkan lagi. Dan kalau saya sekarang di semua keluhan, yang pertama COVID dulu sih, karena memang yang paling sekarang menyeramkan itu gitu. Jadi bisa aja keluhan-keluhan flu biasa tuh bisa aja. Tapi karena kondisinya lagi seperti ini, ya kita harus legowo dan terima bahwa ya mungkin ini COVID. Kalau bukan COVID, ya udah dipikir belakangan gitu loh. Yang penting kita singkirkan dulu COVID-nya gitu. Tuh, itu demikian. Jadi, Betul, itu bermutasi terus ya. itu pasti kalau virus jelas. Kalau virus itu akan selalu bermutasi. Nah, bermutasinya itu nantinya akan lebih jinak atau lebih ganas. Nah, itu hanya waktu yang akan menjawabnya. Itu. Ya. Ada referensi misalnya gerakan seperti begini kayak atau apa gitu Kemarin di yang YouTube banyak sudah kok pernah cara-cara latihan pernapasan, narik napas, tahan, inhale, exhale untuk melatih otot-otot dada, macam-macam di YouTube banyak. Rumah Sakit Persahabatan udah ngerilis video untuk latihan. Kemudian napas dengan tengkurap dalam kondisi prone itu ada latihannya. Itu kalau yang sudah kena COVID ya. Tapi kalau yang belum kena COVID ya olahraga lah. Olahraga yang paling simpel lari, sepeda, udah itu aja lah. Atau kalau punya di rumah ada kolam renang berenang. Intinya jangan banyak ketemu orang, itu aja udah. Tapi poinnya olahraga itu push the limit ya. Ya, Seperti yang tadi. bukan sekedar asal kemeringet gitu ya, tapi harus betul-betul jantung terpacu sampai di Push zona the limit. 3, zona 4, limit-limit yang tidak pernah Anda lewati selama ini, ya dikejar, itu aja. Jadi memang bukan hanya... Hah? By the way, sebagai orang awam, you tadi bilang zona 3, zona 4 itu artinya apa? Ya, kalau misalkan nanti orang itu kan punya maksimum heart rate, jadi tergantung usia, tergantung terutama usia ya, terus ada tinggi badan, berat badan, nanti diperkirakan banyak kok aplikasinya, pakai Strava juga tahu. Kita kalau misalkan usia 40 seperti saya, 41, heart rate maksimum saya 180, artinya target heart rate yang saya ingin capai kalau saya berolahraga adalah misalkan di atas 140 sampai 160. Jadi di situ jadi mesti dimonitor. Jangan cuma asal kemeringat, bukan itu doang. Olahraga itu bukan sekedar asal kemeringat. Minimal 130 menit kalau target saya di zona 3, zona 4 itu minimal itu untuk maintenance. Tapi kalau untuk ningkatin ya harus lebih lama lagi. Makanya saya kadang-kadang kalau ngontrol bisa 100 kilo, bisa 70 kilo, bisa 3 jam, 4 jam. Itu. Berarti ntar lagi ikut Tour de Java ya? Ya, moga-moga bisa lah. Saya mulai dari siput lagi nih sekarang, soalnya lagi recovery ini harus pelan-pelan dulu. Nggak boleh ngoyo. Iya. Gitu, Mas. Ya. Mas, adakah yang ingin jenengan sampaikan kepada teman-teman yang lain selain tadi waspada, prokes, ya toh, fisik, mental, berdoa pasti, berdoa itu udah pasti karena hanya pada yang pencipta hiduplah kita serahkan semua ketidaktahuan kita ini.
Bahkan memang hidup kita, nyawa kita, kehidupan kita juga yang punya, yang menciptakan hidup itu. Sebutannya apa terserah. Kalau orang Islam menyebutkan Allah, kalau orang di agama lain juga menyebutkan dengan dirinya sendiri. Tapi ya intinya bahwa inilah di saat dimana manusia betul-betul nggak tahu, ketidaktahuannya gitu, uncertainty, dan semua ini hanya rahasia Tuhan, rahasia ilahi yang apa namanya, yang mengatur semua ini. Apakah kita akan sakit, kita akan sehat, kita akan survive atau enggak, kita berikhtiar sekuat tenaga, kita berdoa sekuat mungkin, tapi kita harus siap dengan apapun yang memang garis yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Jadi ya semua itu harus jadi satu gitu. Udah nggak bisa denial, nggak bisa nyalahin orang, nggak bisa nyalahin kondisi, nggak ada, dijalanin aja, udah. Wes, Allahu Akbar lah, God is great. Ya, kan? Betul. Setuju. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung, banyak di sini. Waduh, nggak bisa nyebutin satu persatu. Terima kasih. Nomor 4 adalah berserah, bahwa kita manusia yang kecil banget. Gusti Allah itu sangat gede, kita nggak ada apa-apanya ya. Uncertainty. Sehebat apapun juga kita nggak ada apa-apanya. Uncertainty itu tadi ya. Iya, kita nggak tahu. Saya juga cuma tinggal bersyukur aja, alhamdulillah sudah diberikan recovery, waktu untuk kembali, dan moga-moga betul-betul bisa kembali normal dan bisa kembali menjalankan fungsi saya sebagai makhluk yang moga-moga bisa berguna untuk orang lain. Amin. By the way, you sekarang lagi posisi recovery, bro. Itu adakah simptom mungkin atau gejala mungkin tambah jerawatan atau apa gitu? Karena nggak ada, cuma napas saya aja masih ngos-ngosan kalau aktivitas agak kurang, masih belum plong gitu ya. Jadi nggak tahu, ada yang seperti nahan di dada saya, dan ya pelan-pelan, makanya saya harus pompa lagi paru saya, jantung saya untuk beraktivitas, tapi ya mesti pelan-pelan, nggak bisa ngoyo, nggak bisa kesusu, pelan-pelan. Itu yang penting. Yang pasti harus lebih aware itu tadi ya. Ya. Apapun juga perubahan kita langsung aware gitu ya. Aware. Ya, pesan terakhir adalah jangan abai, itu aja. Sumpah nggak enak. Seringan apapun gejala, seringan apapun kalau kena, nggak enak. Nggak enak untuk kepikiran untuk orang-orang kita cintai, untuk anak, untuk istri, untuk keluarga. Kalau cuma saya toh yang sakit, nggak kepikiran, wes, beneran. Tapi kalau itu berkaitan dengan orang yang kita cintai, itu jauh lebih berat. Jadi itu. Nanti mungkin saya nanti akan bikin satu IG live. Saya pengen ngobrol dengan, setelah saya betul-betul sudah recover, saya pengen ngobrol dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang kena COVID, yang jauh lebih berat daripada saya, masuk ICU, apa segala macam. Nanti saya akan sharing lah dengan mereka, apa yang terjadi dengan mereka. Karena kalau ini kan sisi saya ya, yang nggak terlalu gimana gitu. Nanti mungkin saya akan berencana live dengan teman-teman saya yang lain. Itu kira-kira Mas Noel. Ya. Itu salam dari Kusuma Windan. Semangat sehat, Dokter Paksi. Sahabat dari Pare, dari Kediri, Pak, Kabupaten Kediri. Oh, Pare Kediri. Bukan Pare-Pare ya? Nah, Kediri, Kabupaten Kediri. Parenya Kediri. Oke. Oke, gitu. Mungkin apa lagi yang bisa saya sharing, Mas Noel? Kayaknya itu aja kali ya. Ya, waktunya itu kembali sudah sangat-sangat baik. Sudah sangat-sangat banyak. Terima kasih buat sharingnya. Terima kasih buat waktunya. God bless you. Ya. Sehat-sehat selalu buat jenengan dan istri, anak-anak, keluarga besar. Terima kasih, brotherku. Banyak salam bersyukur buat teman-teman. Banyak mencegah, banyak mempersiapkan fisik, banyak berdoa, dan banyak bersyukur. Hidup kita nikmat sekali, ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Semoga Bro Noel dan keluarga semua sehat terus ya, bro. Amin. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ketemuan langsung. Hati-hati di Surabaya. Hormat buat teman-teman, terutama tenaga kesehatan di sekitar jenengan.
Terima kasih buat perjuangannya. God bless you. Thank you. Thank you. Selamat siang. Selamat siang, bro. Oke.